Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKI Yerusalem Official. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Mari kita berdoa. Amin. Berita jemaat Minggu 11 Juli 2021. Pada kebaktian Minggu 11 Juli 2021 pukul 9 WIB menggunakan liturgi khusus Hari Perempuan GKE dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penatua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 18 Juli 2021 pukul 9 WIB menggunakan liturgi khusus Hari Anak GKI dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh penatua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelesaikan pekerjaan atap gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada warga jemaat apabila mengumpulkan persembahan syukur atau kolekte ibadah minggu melalui amplop yang telah disiapkan, agar dapat mencantumkan nama jelas dan nominal persembahan kolekte. Demikian diinformasikan. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada badan pengurus harian atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani kebaktian saat ini. Demikianlah berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Prolog. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE, sekalipun di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. Dengan harapan situasi yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah menjadi penolong. Artinya, perempuan dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah perempuan hadir sebagai pejuang untuk menjadi berkat, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat serta bangsa dan negara. Karena itu di Hari Perempuan GKE pada hari ini, mari kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas hikmat dan berkat, kasih sayang serta kesempatan, juga penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup bersama dan menjadi berkat. Tema ibadah kita hari ini adalah berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 21 ayat yang pertama. Marilah memuji.
marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah merayakan hari yang penuh sukacita ini untuk menjadi pejuang bagi kebaikan semesta. Kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dan memadukan suara, melangkah bersama untuk menjadi berkat. Menyanyi himne Kapiper GKE. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kita habiskan ibadah kita, bahwa ibadah Hari Perempuan GKE hari ini dialaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Pengakuan dosa. Saudara, kita menyadari kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ia sangat mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya, ganti kita orang-orang berdosa. Karena itu, mari dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang sangat baik, ampunilah dan kasihilah kami kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak mempedulikan kewajiban kami. Kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan kepada kami, baik itu sumber daya, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun. Dalam hal keuangan, menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri, sementara kebutuhan yang lain terabaikan. Kami juga tidak cakap mengatur rumah tangga kami dalam hal memelihara seisi rumah kami. Di dalam keluarga, acap kali tidak ada keterbukaan,
sehingga yang ada adalah rasa curiga antara suami dengan istri. Akibatnya kasih menjadi pudar dan menghilang. Ampunilah kami sebagai perempuan yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami dalam dunia dan pekerjaan. Kami lupa untuk membangun persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Untuk semua hal yang kami lakukan, ampuni dan kasihilah kami. Ya Bapa, ampunilah kami pula yang tidak sabar menghadapi pasangan hidup kami, yang membuat mereka menjadi tertekan dan menderita, yang membuat mereka menjadi takut dan sakit hati. Ajari kami untuk saling menjaga dan peduli bahwa mereka ada mitra bagi kami untuk menjalankan misi kerajaan Allah di bumi ini. Ampuni kami sebagai anak-anak yang kurang sungguh-sungguh mengasihi ayah dan bunda. Kami lebih cenderung mengikuti kemauan kami dibandingkan ajaran dan didikan orang tua dan firman-Mu. Kami lebih menuruti hawa nafsu dan menuntut terlalu banyak keteladanan tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk semua yang tidak benar, tidak baik yang telah kami lakukan, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita mendengarkan berita anugerah. Jemaat disilakan berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan sebagaimana dinyatakan. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Lukas 7 ayatnya yang ke-50. Jemaat menyambut dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 36 baitnya yang pertama, dihapuskan dosaku. Doa syukur untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik untuk memahami dan untuk melakukannya.
dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 7 ayat 7 sampai 15. Yang akan kami bacakan demikian. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Ayat yang ke-15, itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyi dari PKJ nomor 245 ayat 1 sampai 2, seperti wanita di pinggir sumur. Mari kita bersama-sama mendengarkan vokal grup S-Piper GKE Yerusalem Lingkungan 3 dengan judul Karya Terbesar.
Sidang jemaat kekasih Kristus, kini kita tiba pada bagian pemberitaan firman Tuhan. Dan dalam perayaan atau peringatan Hari Perempuan GKE tahun 2021 ini, maka bagian dari nats yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama terdapat dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30 dengan judul perikop yaitu perempuan Siro Fenisia yang percaya. Mari bersama sebelum kita membaca dan memaknai pemberitaan firman Tuhan ini, kita bersatu dalam doa. Hanya kepadamu Allah yang kekal kudus, Bunda surgawi yang penuh cinta, yang telah memperlengkapi dan memperkaya hari-hari hidup kami dengan kasih dan kemurahan-Mu, menolong kami melewati setiap masa dan waktu di perjalanan kehidupan kami masing-masing, dan memampukan kami untuk terus mengucap syukur di setiap keadaan kami, bahkan di saat-saat yang masih menjadi pergumulan kami terkait dengan situasi pandemi, dengan bilangan yang semakin meningkat. Tolonglah kami untuk mengerti setiap rencana-Mu ya Allah. Dan pada hari ini seraya kami juga bersama dengan semua perempuan gereja, terutama yang berada di lingkungan jemaat gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini kami merayakan Hari Perempuan GKE tahun 2021. Bagian Alkitab akan kami baca dan kami akan merenungkannya. Urapi dan pakailah hamba-Mu yang menyampaikan, dan berkatilah sekalian umat-Mu yang mendengarkan. Agar dalam kerendahan hati, dengan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan, kami mendengarkan dengan kesungguhan dan kami memaknai, untuk kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, Saudara, jemaat kekasih Kristus, baik yang berada di rumah dan dimanapun yang mengikuti tayangan ibadah virtual di lingkungan jemaat GKI Yerusalem ini, maka bagian Alkitab yang diperhadapkan kepada kita terdapat dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 yang demikian dituliskan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian nas ini dibacakan dan diperhadapkan kembali kepada kita. Shalom. Ibu Bapak, Saudara, dan jemaat kekasih Kristus, sebagaimana dituliskan peristiwa ini terjadi di Tirus. Dan ini merupakan daerah non-Yahudi. Di daerah non-Yahudi ini nampaknya juga sudah banyak orang yang mendengar berita tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dikerjakan olehnya, sehingga kehadiran dan kedatangannya di tempat itu tidak lagi bisa disembunyikan. Nah, yang menarik di sini, dari sekian banyak orang yang disebut sebagai orang-orang non-Yahudi, nampaknya ada yang juga menaruh harap dan percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Terbukti dengan kemudian ketika Yesus didatangi oleh seorang perempuan yang berkebangsaan Yunani atau secara tepatnya dari bangsa Siro Fenisia. Dan rasa hormatnya terlihat ketika ia menjumpai Yesus, ia kemudian
datang dan tersungkur di depan kakinya. Ini menjadi satu pengakuan awal yang diperlihatkan dari seorang perempuan Yunani atau seorang yang berkebangsaan bukan Yahudi terhadap Yesus, yang mungkin ia belum pernah melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi ia mendengar banyak apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan perempuan ini memohon agar Yesus mengusir setan dari seorang anaknya perempuan, putrinya. Terkait dengan kondisi, dan ini juga tentu membutuhkan pengakuan yang tidak hanya sekedar bahwa mengaku bahwa Yesus mampu melakukan, tapi rasa percaya yang besar. Ketika ia menyerahkan penanganan anaknya kepada Yesus, dan itu tidak sampai di situ saja, menurut saya ketika membaca nas ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena ketika perempuan ini mendatangi atau menjumpai Yesus, ia tidak membawa serta anaknya. Hanya ia sendiri. Bisa saja ini terjadi karena memang kondisi anaknya memang tidak memungkinkannya untuk membawa anaknya. Tetapi itu juga tentu ditentukan oleh faktor bagaimana sebesar apa rasa percaya dan pengakuannya atas apa yang bisa dilakukan oleh Yesus terhadap anaknya. Tapi apa jawaban Yesus terhadapnya? Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini hal menarik yang kedua. Ibu bapak, saudara dan jemaat kekasih Kristus. Karena apa? Pada masa itu, sebutan anjing atau kata anjing itu adalah celaan yang umum yang diberikan atau ditujukan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kita bisa membayangkan, menempatkan pemikiran kita pada situasi di mana keadaan ini, kondisi ini terjadi, bagaimana cara orang-orang Yahudi memandang orang-orang yang di luar mereka. Cara mereka merendahkan orang-orang dan memandang dirinya sedemikian rupa. Sehingga mereka merasa pantas saja mereka memakaikan atau menerapkan kata celaan atau hinaan itu kepada orang-orang yang bukan berbangsa Yahudi. Nah, tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus tentu tidak serta-merta membawa kita kepada apakah Yesus melakukan hal yang sama, menghina dan mencela. Karena dikatakan dalam nats ini, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Nah, di sini Yesus menempatkan kalaupun ia tetap menggunakan kata anjing kepada si perempuan Sirofenisia, tapi tidak dalam pemahaman yang kasar, tidak dalam pemahaman yang hendak memberikan celaan dan hinaan, tapi ia menggiring pemikiran perempuan ini bahwa ada situasi di mana karena ia berasal dari suku bangsa Yahudi, maka tentu tujuan utamanya adalah menyampaikan dahulu kebaikan, pemberitaan, pewartaan, dan juga misi itu kepada mereka yang sesuku dan sebangsa dengannya, yaitu orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Dalam artian penting bagi Yesus untuk mengingatkan bahwa ia menyampaikan itu terlebih dahulu. Kalau kita ibaratkan sebuah rumah, maka disampaikan dulu kepada orang-orang seisi rumahnya. Nah, tapi yang terjadi dalam situasi percakapan ini yang kemudian bergulir, karena ketika di tempat itu Yesus menempatkan bahwa ya ketika ia menyebutkan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak, jadi ini menempatkan bahwa orang ini juga ada dalam bagian yang dilihat dan diakui oleh Yesus, ada dalam kebersamaan itu, ada dalam jangkauan perhatiannya. Karena dikatakan ya namanya kalau orang makan itu pasti di dalam rumah. Berarti ketika ia menempatkan remah-remah yang dijatuhkan dan diterima oleh diberikan kepada anjing, berarti anjing itu adalah bagian dari apa yang ada di dalam rumah itu. Jadi di sini kita harus mengkondisikan dan memilah betul bagaimana cara Yesus membuka konsep pemikiran kita dengan menempatkan bahwa si orang Fenisia atau orang-orang yang lain yang bisa saja kita sebutkan di sini adalah mereka yang berada di luar suku bangsa Yahudi, tapi mereka ada dalam lingkaran perhatian Allah. Ada dalam bagian dari kepedulian Yesus terhadap mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah yang universal itu adalah Allah yang memang hadir untuk semua orang. Tidak hanya hadir untuk suku bangsa Yahudi saja. Kalaupun ia menerapkan atau mengucapkan kata celaan yang sama pada saat itu, tapi ia menempatkan dalam kurun dalam ruang
dalam ruang atau dalam lingkaran kasih sayangnya yang sama. Hanya ia membuat prioritas bahwa sebaiknya anak-anak yang lebih dahulu diberikan. Nah, saya menangkap ada satu situasi ketika saya mencoba mencari tahu dari cara mereka makan dan minum pada saat itu. Dikatakan bahwa karena mereka makan roti dan makan juga makanan yang berlemak. Nah, biasanya anak-anak ini karena mungkin mereka juga masih anak-anak, ketika tangan mereka belepotan dengan lemak itu setelah mereka makan daging sambil makan roti, dan mungkin roti itu juga menjatuhkan, membuat adanya remah-remah. Nah, mereka biasanya membersihkan tangan mereka ini dengan menggenggam remah-remah yang jatuh di atas meja. Nah, kemudian remah-remah inilah yang kemudian mereka jatuhkan lagi ke bawah meja, dan itu yang diberikan kepada anjing mereka. Nah, jadi ini yang kemudian, dan ini tidak membuat tersinggung si perempuan Sirofenisia ini. Ia merespon, ia menyadari betul bagaimana posisinya, tetapi pengakuan dan rasa percayanya tidak surut. Ia tetap menaruh harap yang besar, dan ia mengimbangi pernyataan Yesus dengan mengatakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Iman yang luar biasa. Keyakinan dan rasa percaya yang luar biasa. Kita pun yang pada saat ini membacanya akan menemukan betapa si ibu ini berusaha tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Tetap mengharapkan Tuhan merespon dan menanggapi permintaannya pada saat itu. Dengan mengajukannya. Nah, itu sebab yang kemudian membawa Yesus kepada pernyataan berikutnya yang mengatakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ibu, bapak, saudara, dan jemaat kekasih Kristus. Hati seorang perempuan atau hati seorang ibu itu umumnya lekat kepada anak-anaknya. Dan ketika seorang ibu atau seorang perempuan berbicara tentang atau berbicara perihal anak keturunannya, yang tentu kita tahu keluar dari rahimnya, yang tentu menjadi bagian yang akan senantiasa menggugah nurani keibuannya, maka ia akan berusaha ketika ada keterikatan batin yang kuat antara ia dengan keturunannya. Yang walaupun juga kemudian kita bisa membahasakan ini dengan lebih luas, terlepas dari anak itu lahir sendiri dari rahimnya atau tidak. Maka naluri keibuan atau naluri seorang ibu akan menempatkannya untuk berusaha melakukan apa yang patut, apa yang pantas sebagai kekuatan ikatan batin yang ada dalam dirinya bagi anak keturunan. Dan inilah yang dilakukan oleh si ibu ini. Si perempuan Kanaan yang percaya ini. Nah, oleh sebab itu, apa yang mau kita maknai di Hari Perempuan tahun 2021 yang dirayakan kembali? Situasi kita adalah situasi yang tidak seperti pada umumnya. Perayaan Hari Perempuan tahun ini juga harus mempertimbangkan banyak hal. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya menerima chat dari Ibu Pendeta Kartiani yang menyampaikan bahwa seyogyanya perayaan Hari Perempuan hari ini harus tertunda beberapa waktu mengingat situasi dan kondisi kita. Tapi terlepas dengan bagaimana cara perempuan-perempuan GKE merayakan Hari Perempuan ini, maka makna dari sisi keperempuanan itulah yang hendak dikemukakan, hendak diangkat kepada kepermukaan, bahwa pada dasarnya ketika perempuan-perempuan dipanggil dalam satu persekutuan orang percaya, maka yang patut kita pelajari, yang patut kita pahami dan mengerti dari situasi cerita yang kita baca dan kita cermati bersama pada hari ini, adalah bagaimana setiap hati seorang yang lekat kepada anak-anaknya, membawanya kepada keberadaan dirinya dengan segala ketangguhannya, dengan segala kemandiriannya, dengan segala cinta dan kasihnya, membawa seorang yang ia kasihi untuk menyerahkannya dalam rupa penyerahan kepada Allah, di mana di dalamnya ada rasa percaya yang utuh, ada pengakuan yang utuh, dan itu menempatkannya bahwa ia tidak akan pernah undur dari rasa percaya yang utuh, karena ia tahu bahwa dengan siapa ia berhadapan, kepada siapa ia datang, adalah ia yang betul-betul patut ia akui dan patut ia percayai.
Dan keyakinan itu yang terus menguat dalam diri si perempuan Sirofenisia ini, itu yang kemudian menjadi yang patut menjadi teladan dalam hidup kita. Bagaimana ketika kita berhadapan dalam situasi-situasi yang bisa saja tidak menyenangkan kita untuk kita alami, tetapi jangan sampai ini membuat sisi keperempuan kita kemudian menjadi surut dan mungkin saja menyerah dengan keadaan. Tapi bagaimana dengan sisi keibuan kita, naluri keibuan kita yang ingin menyelamatkan orang-orang yang kita kasih dengan pengakuan yang utuh, dengan rasa percaya yang besar, dengan keyakinan yang tidak mudah disurutkan, bahkan oleh pernyataan apapun yang bisa diberikan kepada kita. Maka mari kita bawa itu kepada Dia yang betul-betul kita akui dan kita percaya, itu Yesus Kristus. Yang kita yakini bahwa Ia yang akan menyelamatkan hidup kita, tidak hanya hidup kita tapi juga hidup anak keturunan kita dan orang-orang yang berada di sekeliling kita yang kita kasihi. Dan baiklah, pada hari ini dengan tema besar yang dipakai oleh Gereja Kalimantan Evangelis, karena beberapa waktu ini juga kita mengikuti pemberitaan informasi tentang pelaksanaan sinode umum yang berlangsung di Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, yang tentunya juga membawa suara-suara dari akar rumput, suara-suara yang akan diperjuangkan, suara-suara yang akan bersepakat untuk memilih siapa pemimpin yang akan datang, dan semuanya hendak mengangkat kita kepada satu pemahaman bersama, satu pengakuan bersama bahwa Dia yang kita akui adalah Dia yang kita percayai akan menyelamatkan hidup kita, yang akan menolong kita sebagai orang-orang percaya untuk dapat menaruh harap yang besar dan tidak membiarkan kita diombang-ombingkan oleh hal-hal yang bisa saja menjatuhkan kita, melemahkan kita, dan membuat kita menjadi kurang percaya. Tapi hari ini dengan iman yang besar, si perempuan Sirofenisia telah menjadi teladan melalui bacaan ini. Dan biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita dengan menunjukkan bahwa pengakuan yang utuh, rasa percaya yang utuh, dan keyakinan yang besar akan menolong kita menghadapi situasi-situasi, bahkan yang paling pelik sekalipun, karena kita tahu bahwa satu-satunya yang menjadi andalan kita hanyalah Dia, Yesus Kristus, Juru Selamat penebus hidup kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Selamat Hari Perempuan GKE tahun 2021. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk semua hal yang telah Kau bentangkan di hadapan kami. Terima kasih ya Yesus Kristus untuk kuasa-Mu yang menolong kami sehingga dengan hikmat-Mu kami dapat mengerti dan belajar banyak dari cerita kehidupan seorang perempuan Sirofenisia yang percaya dan menaruh harap yang besar ketika ia membawa anak yang ia kasihi kepada Yesus. Dan di sini mujizat yang unik telah terjadi. Walaupun anaknya tidak berada bersama-sama dengannya, diperhadapkan kepada Yesus, tapi mujizat itu tetap terjadi. Setan dikeluarkan dan anaknya disembuhkan. Terima kasih ya Allah, biarlah ini juga menjadi pegangan dan kekuatan bagi hati kami, yang meneguhkan hati untuk terus menaruh harap dan percaya yang besar kepada Tuhan, dan tidak membiarkan rupa-rupa arus pengajaran atau kata-kata kalimat pernyataan apapun yang bisa saja menjebak, menjatuhkan, melemahkan kami, menggoda kami untuk undur dari penyerahan dan pengakuan kami. Tapi sebaliknya, seperti apapun kami ditempatkan, maka kami percaya bahwa Engkau tidak pernah memandang rendah kami, tapi Engkau menempatkan kami senantiasa dan selalu dalam lingkaran kasih sayang dan menjadi bagian dari kepedulian-Mu. Ini kami serahkan semua perempuan-perempuan gereja, semua perempuan-perempuan Kristen, baik yang berstatus sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai bagian dari sebuah persekutuan, sebagai bagian dari sebuah keragaman, sebagai bagian dari sebuah hidup bermasyarakat yang luas, agar kami tetap dapat menjalankan tugas fungsi peran kami sebagaimana seharusnya dan sebagaimana kami ditempatkan, dan diharapkan dapat melakukan bagian kami dengan penuh percaya diri, dengan pengakuan yang utuh kepada Tuhan, dan menjalankan fungsi peran kami dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bermitra dengan sesama kami, dengan kaum laki-laki sebagai rekan kerja, sebagai bagian yang telah Tuhan tempatkan untuk kami hidup saling melengkapi, saling menguatkan, saling menopang, dan bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, baik dengan orang tua kami maupun dengan anak-anak kami, agar kami menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menciptakan hidup bersama
di mana di dalamnya Allah yang hadir adalah Allah yang menopang, Allah yang memimpin, Allah yang menjadi nahoda hidup bersama kami, hidup rumah tangga, hidup keluarga kami. Kami serahkan anak-anak kami dengan segala keadaan situasi mereka yang sedang dalam masa pendidikan dan yang bahkan harus berhadapan dengan situasi yang belum jelas untuk bagaimana mereka melakukan proses belajar mengajar ketika sesaat kami berharap bahwa situasi normal dapat kembali membaik, tapi ketika bilangan angka semakin meningkat, maka tentu ada pertimbangan dan keputusan yang akan diambil terkait dengan situasi ini dalam kondisi di mana kami bersama-sama memiliki tekad yang kuat dan besar untuk memutuskan penyebaran virus ini dan memutuskan mata rantai penyebaran virus ini agar keadaan ini cepat membaik dan kembali memulih. Selamatkanlah bumi kami, selamatkanlah negeri kami ya Bapa. Karena generasi hidup dari anak keturunan kami bergantung pada kebaikan Tuhan dengan apa yang diupayakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan jajaran kementerian, mereka yang terus berjuang, yang berada di garda terdepan, yang juga tentu harus mengorbankan banyak hal untuk tetap dapat menjalankan tugas kewajiban dan tanggung jawab mereka, dan biarlah seluruh masyarakat yang ada di bumi Indonesia dan di seluruh muka bumi ini yang mengalami dampak dari paparan virus yang meresahkan dan juga mendatangkan situasi yang perlu harus kami waspadai dengan cermat dan betul-betul berdisiplin dengan apa yang diatur dalam protokol kesehatan. Sehingga dengan itu semua kami dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga harapan agar bumi ini disembuhkan, dipulihkan, dan membaik kembali dapat tercapai. Karena Tuhan berkenan menolong kami dan kami siap untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Allah, kami serahkan juga dalam kehidupan kebersamaan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan ketika kami juga harus melakukan pemberlakuan yang ketat dalam pelaksanaan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dengan pembatasan pelayanan kunjungan dan apapun yang bisa kami lakukan, tapi tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin yang dapat kami kerjakan. Pada saat ini kami mendoakan segala sesuatu yang diupayakan oleh Badan Pekerja Harian dan Majelis Jemaat, termasuk di dalamnya ketika kami juga tetap terus mendoakan panitia pembangunan yang melaksanakan tugas bagian mereka, yang kini melanjutkan kembali pada bagian pemasangan atap, sehingga pada saatnya bangunan gereja ini secara perlahan tapi dapat diselesaikan dengan baik atas kerjasama semua pihak, baik kami yang menopang dengan doa dan juga dana serta partisipasi dengan apa yang kami mampu lakukan, serta pekerja-pekerja yang melaksanakannya. Engkau juga melindungi, menjaga, memelihara mereka, memberikan kekuatan dan juga kesehatan, sehingga dengan segala keterampilan yang mereka punya, mereka dapat mengerjakan bagian pelaksanaan bangunan ini dengan baik. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, biarlah semua seksi kategorial yang juga menjadi pilar utama di tengah-tengah kehidupan bergereja, Tuhan sertai dengan hal-hal yang dapat disikapi dan dibijaksanai dalam pelaksanaan program masing-masing, sehingga pelayanan tetap dapat diberikan walaupun dengan situasi yang terbatas. Dan secara khusus kami mendoakan pelaksanaan sinode umum di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, apapun yang akan menjadi bagian akhir dari pembicaraan dan juga perangkuman dari suara-suara yang diwacanakan untuk dibahas, untuk dibicarakan, yang berakhir pada keputusan final yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di 5 tahun yang ke depan dari persekutuan gereja di lingkungan gereja Kalimantan Evangelis ini. Maka Tuhan boleh memakai mereka dengan cara-Mu, Tuhan memberkati mereka yang dipercayakan, dan Tuhan menolong mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka betul-betul atas dasar landasan melaksanakan visi misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Dengarkanlah seru doa kami ketika kami juga mendoakan saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan di lingkungan kami maupun dimanapun berada, yang dalam kondisi sakit, yang mengalami paparan virus dan harus dikarantina, diisolasi dengan ketat. Biarlah dengan disiplin kami semua boleh beroleh kesembuhan dan pemulihan dengan masing-masing kondisi dan keadaan kami. Dan juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang berduka cita, yang kehilangan seorang yang dikasihi, kekuatan penghiburan daripada-Mu lah yang kami harapkan. Demikian pula ketika kami bergumul dengan berbagai persoalan hidup dan apa yang kami harapkan terjadi demi pemulihan keadaan situasi, baik dari situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami yang tentu berdampak kepada dunia kerja dan juga perekonomian serta hidup keseharian kami.
Kasihanilah kami ya Bapa, layakan kami untuk terus ada di hadapan-Mu. Inilah doa syukur dan harapan kami yang kami bawa dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jemaat, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kita akan mendengar nas persembahan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap hari. Oleh karena itu dengan hati tulus dan berbagi, kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Berkenanlah Bapa menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 150 ayat pertama dan seterusnya. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya Kini marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
Sidang jemaat kekasih Kristus, kini kita masuk dalam pengutusan dan berkat dinyatakan bagi kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kini saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau